Bentar. Halo? Ya. Ya, ya. Yeah, it's possible. I'm ready to get out in check out my room. Okay. Okay. Yeah. Sorry. Your staff is coming here. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi gua sama Black Chibi bareng istri gue. Jadi gua buat video ini untuk episode kedua gua trip 3 negara. Jadi kemarin setelah dari gua turun dari kapal laut Dharma Lautan Utama, gua lanjut kelilingin ke Pontianak gitu ya. Setelah keliling, gua sudah hari ke Jumat, Sabtu, Minggu, hari ke 3 di daratan. Nah, sekarang lanjut persiapan gua ke Miri. Ini salah satu rute terpanjang gua selama touring ini. Dari harusnya gua jadwal jam 7 pagi udah start gitu ya. Sekarang jam 10 belum jalan gitu ya. Karena gua dapat tempat penginapannya tuh di Citadins di Kucing tuh. Waduh, keren banget tuh, lengkap banget. Wah, lengkap sih, keren. Dan kita juga dapat sahur di kamar mandi. Terus ini ruang tamunya juga asik gitu. Oke, ikutin terus episode gua perjalanan lintas 3 negara, lintas 2 negara. Mudah-mudahan lancar dan diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa video ini gue buat untuk memberikan inspirasi lah buat teman-teman yang nonton ya. Semoga kalian juga bisa yang suka touring bisa merasakan hal yang sama. Oke. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polis tu. Oh, polisi. Mereka strict. Mereka kenapa? Strict macam. Oh, strict. Undang-undangnya ketat. Kereta tak boleh tinted. Untuk cermin kereta tu tak boleh digelapkan. Ini. Oh, yang ini kaca film. Ya. Tak boleh. Kalau motor aman-aman. Boleh motor masuk kan? Motor okey je. Pernah ke sana? Tapi sana motor kecil tak ada. Motor besar semua. Oh iya. Superbike. Tadi boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Jalannya pun okey. Tadi mapnya mana? Jalannya pun oke. Okey. Di sini juga oke banget sini. Sini okey tapi itulah. Kenapa? Ada juga yang Rusak. macam pergi ke bulan. Di Jakarta semua kayak gitu. Iya. Tapi Jakarta lagi ini Pernah ke Jakarta pernah? Tak pernah, tapi ada tengok video lah. Oh, video ya. Kan? Macet. Okey je. Kali mau ke Jakarta mampir lah. Ya, insyaAllah. Coba ya. Oh, itu di apa tu? Kamera? GoPro. Buat di jalan. Oh, ini yang di untuk belakang. Mana? Ini buat di jalan aja. Oh, di jalan. Ini buat ngobrol apa. Nah, ini ntar masuk gitu. Oh, okey. Bapak siapa ini? Hafari. Falani. Hefalani. Ini abang siapa? Irfan ya bang. Wow. Bang, permisi bang. Makasih banyak ini pelayanannya Citadin. Ya. Semoga selamat sampai. Ya. Amin. Makasih ya. Okey. Ini udah dimampir.
KJRI. Oke, saat ini tujuan pertama gua setelah keluar dari hotel, gua lanjut ke kedutaan besar di Kucing. Nah, dari sini udah kelihatan nih jalanan udah padat, nggak kayak kemarin lenggang gitu ya. Ternyata di sini juga macet, cuman macetnya tertib gitu. Sekelihatan nih mobil di depan udah ngasih, nggak ada rebut-rebutan gitu ya. Nah di sini gue juga coba buat tertib aja lah. Nah ini gue ngikut, tapi ya karena motor ya bisa kali buat ngelip-ngelip. Di sini jarang banget motor. Nah kebanyakan mobil. Jadi ya kalau dari jarak Hotel Citadin tadi ke kedutaan Indonesia di Kucing itu cuma 7 menitan jaraknya, jadi nggak terlalu jauh. Nah di depan itu udah mulai ada lampu merah nih, apa gimana gitu. Cuman karena tadi gua lihat ada motor gitu ya, jadi gua lihat ya udah selap-selip, nyelap-nyelip, pokoknya ngikutin dia parkir di mana atau berhenti di mana itu motor gua ikutin gitu. Nah ini di tengah-tengahnya nggak ada, yang penting di belakang garis saja udah tertib lalu lintas benar-benar. Nah di sini gua udah masuk komplek perumahan warga kali ya, Menteng kali ya itu, soalnya rumahnya gede-gede. Dan di sini tuh ya beginilah keadaannya. Jadi banyak polisi tidur, tapi polisi tidurnya tuh nggak nyakitin, panjang landai gitu. Nah ini kurang lebih gambaran di kota Kucing. Nah gue nggak tahu, pokoknya gue ngikutin map dan gue benar-benar buta ini. Tujuan gue di depan sana sebelah kanan adalah KJRI Kucing. Nah saat itu gue nggak tahu mau kontak sama siapa, jadi ya izin sama pos penjaganya aja waktu itu di sana. Foto aja di depan, bilang coba dong. Foto di depan. Nah karena di sini spot fotonya kurang oke, jadi mau nggak mau masuk ke dalam tuh. Cuman gue karena nggak punya kontak, jadi ya udah pamit aja. Mudah-mudahan bisa. Nah di sini kelihatan tuh bendera kita merah putih. Di KJRI Indonesia kita bisa. Assalamualaikum. Beres foto-foto di KJRI Kucing, gue lanjut ke Cat Statue Kucing. Nah sebenarnya gue udah foto tuh kemarin sore, cuman karena pengen dapat gambar yang lebih terang, jadi siang ini gue lanjut ke sana. Di sini gue hampir salah ambil arah ya, gue pikir 2 arah, ternyata 1 arah. Aduh, di sini juga harus pintar-pintar baca map. Kalau enggak ya bisa salah jalan. Pokoknya kata bellboy tadi di hotel, di sini polisinya strict. Nah ini kelihatan hijau, tiba-tiba langsung merah. Baduh, gila. Kalau lo lihat dari jam di speedometer gua, sekarang itu udah jam 9.21. Nah seharusnya kan gue berangkat jam 7, cuman sayang banget kalau gue nggak explore kota Kucing ini. Jadi itu ada banyak lah destinasi yang bisa kita lihat gitu, cuman gue ngejadwalinnya itu kemarin sore, di luar perkiraan. Harusnya gue di imigrasi itu nggak lama, cuman kemarin lama banget, jadi kesorean lah nyampe di kota Kucing ini. Nah sekarang waktunya gue tetap explore gitu,
Sementara gue punya target jam 12 gue udah harus ninggalin kota Kucing, karena dari Kucing ke Miri itu jaraknya lumayan ya. Nanti kita bahas. Nah di sini keisengan gue muncul nih. Waktu itu gue cuma pengen nyoba kalau lampunya udah hijau terus gue ngegasnya nanti kira-kira rewel nggak ya. Ternyata nggak ada yang klakson gitu ya di belakang gua atau apa gitu. Aduh, ini nikmatnya berkendara, ngerasain tertib gitu ya di jalan, nggak serodot-serodot. Waduh, mantap lah. Nah di sini dilihat tuh nggak ada lampu merah, cuman tertib karena mobil yang di sebelah kanan tuh masih rame. Jadi kita di sini wajib berhenti kalau ada garis di depan. Kalau udah kosong baru bisa lewat. Nah di depan sana udah kelihatan lagi tuh ikoniknya, ibaratnya tuh gue air mancur lah kalau di Jakarta. Nah, ini hotel Pullman kalau nggak salah, sebelah kiri gua. Di sini gue sama istri gue punya apa ya, ide gimana kok kita buat konten lagi. Nah jadi istri gue turun di cat statue itu, terus gue nanti sambil jalan ngelewatin cat statue itu bikin konten. Sebenarnya kemarin sore udah, cuman pengen lagi aja gitu kalau udah nyampe di Kucing. Motornya agak jauh. Nah kurang lebih kayak gitulah adegan yang gua setting sama istri gua. Nah nggak jauh dari cat statue itu, sebelah kanan mah itu dia ada Sungai Sarawak. Nah di Sungai Sarawak itu ada jembatan Darul Anak Kucing. Nah itu jembatannya juga ikonik. Ini bagusnya kalau lihatnya malam, tapi sayang saat itu nggak ada apa ya, nggak bisa lah. Nah ini gue mau muter aja jauhnya minta ampun dong, gila anjir banget. Nah ini gue nggak pakai map, takut gue kejauhan kan, pakai insting aja. Nah itu di sebelah kiri itu yang kayak apa ya, itu namanya Dewan Undangan Sarawak atau DPRD kalau nggak salah. Nah ini cakep banget, kebanyakan cabangnya gitu, kiri kanan gitu. Untung patokannya sebelah kirinya tuh ada sungai, jadi ya itulah. Mudah-mudahan kejemput lagi nih istri nih, kasihan dia kepanasan, apalagi puasa-puasa begini kan. Akhirnya di sini gue nyambung lagi sama istri gue nih, intercom gue.
Nah, dia bilang di intercom kalau gambar yang tag pertama tadi kurang bagus. Jadi diminta diulang lagi. Nah, karena tadi muter jauh, kalau bisa tagnya dari sini nih. Nah, dia bilang lebih oke dari sini karena gedungnya juga lebih bagus. Gitu. Akhirnya situ udah kelihatan dia. Waduh, udah mulai panas-panasan. Wih, nyampe di kota Kucing, mantap. Kira konten itu yang membuat ramai di medsos gua waktu itu ya, di Instagram. Motor lagi dan sekarang jemput istri karena putarannya udah dekat dibandingkan tadi lewat Sungai Sarawak. Oke, karena waktu juga udah semakin siang, gua putusin tadi gua nggak mampir ke Sungai Sarawak atau ke gedung yang tadi topinya itu ya, apa namanya, gedung DPRD. Kira di sini gua lanjut ke Masjid Bandaraya Kucing. Nah, ini salah satu masjid di kota Kucing yang ikonik dan lumayan tua. Nah, ini di depan gua itu kalau nggak salah itu gedung Pemdanya kali ya, gua lupa waktu itu apa gitu. Nah, kurang lebih keadaannya udah di tengah kota kayak gini nih, banyak taman, landscape kotanya asik sih, dan yang gua suka itu masih tertib aja gitu, dan tata kotanya atau jalannya itu rapih aja gitu. Dan yang pasti motornya juga nggak sebanyak di Indonesia gitu. Nah, di depan gua itu kelihatan tuh ada logo H&M, McD, terus yang lain-lain ya. Jadi kayaknya itu kelihatannya mall. Kalau dilihat mallnya ya lebih megah di Indonesia lah, landscape gedungnya ya. Nah, di sini udah mulai banyak nih motor-motor parkir gitu ya. Nah, di sini itu juga udah dekat sama tempat Masjid Bandaraya Kucing itu. Nah, ini sebelah kiri ini udah toko-toko. Pokoknya dari map itu udah deket lah. Nah, di sini gue nyari parkir. Nah, ini di sini udah kelihatan ya motor-motor kecil gitu ya, motor-motor apa namanya? Apa ya, motor-motor Malaysia lah. Sini juga udah mulai padat lah. Ini kayaknya kota apa, pasar. Di kita sih di Glodok ya model-modelannya ya. Nah, dari sini kelihatan tuh bingungnya gua mau parkirnya tuh di mana, kan kalau motor mah di mana aja bisa gitu ya. Cuman ini tuh kayak takut salah aja gitu. Tuh depan Sevel tuh kan banyak tuh ya motor-motor kelihatan. Nah, ini masjidnya ada di sebelah kiri gua gitu waktu itu, dan nyari parkir yang aman karena rencananya gue pengen nerbangin drone. Nah, kan gue nggak tahu ya regulasi nerbangin drone di negara orang ya, jadi ya pengen ngumpet-ngumpet aja gitu yang agak jauh, terus bisa ngambil landscape kotanya, apalagi di tengah kota gini kan, tempat-tempat mana yang nggak boleh gitu. Nah, gue nggak pengen jauh dari motor gua gitu buat nerbanginnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya itulah.
karena tadi udah salah jalan dan memutuskan untuk cari parkir di tempat lain. Nggak sengaja di sebelah kiri gue ketemu tuh si DPRD itu yang gedungnya ikonik tadi tuh, dan di sini kelihatan lebih jelas. Nah, akhirnya gue dapet nih tempat. Masjidnya kelihatan. Nah, itu masjidnya warna pink, kubahnya kubah emas, di sebelah kanannya parkiran. Waduh, emang ini top markotop lah. Dan gue nyari tempat yang nggak panas karena saat itu lumayan terik tuh, walaupun udah jam 10-an ya. Wah, ini parkirannya aja ada tuh, parkir khusus kereta. Oke, saatnya kita lanjut perjalanan kita dan meninggalkan kota Kucing. Selanjutnya kita perjalanan menuju kota Miri. Dari referensi yang gua dapat, dari Kucing ke Miri itu kurang lebih jaraknya itu 817 km. Nah, kalau dari map bisa kelihatan nih, dari Kucing ke Miri itu sebenarnya ada dua kota yang memang tempat transit, yaitu kota Sibu dan kota Bintulu. Cuman gua gaspol sampai di Miri karena lihat kondisi jalan yang ada highway-nya dan juga jalanannya lurus-lurus. Kalau dari Google Maps, yaitu estimasinya kurang lebih 10 jam perjalanan sampai di kota Miri. Sebenarnya di Google Maps juga ada saran kita motong jalan tuh, jadi nggak lewat highway. Cuman menurut gua terlalu beresiko dan gua nggak tahu kondisi jalan, jadi gua pilih yang pasti-pasti aja. Sebagai perbandingan, jarak dari kota Kucing ke kota Miri itu sama dengan dari Bogor sampai di kota Surabaya, itu 815 km. Nah, untuk jarak tempuhnya nih yang berbeda. Untuk di Malaysia sendiri itu cuma 10 jam, sementara di Indonesia itu dengan jarak segitu 17 jam. Kalau melihat waktu yang ditentukan sama Google Maps, totalnya 10 jam perjalanan. Jadi dari Kucing sampai Miri itu start jam setengah 11, harusnya gue bisa nyampe jam 9. Cuman kalau ditambah rest, tambah ngisi bensin dan lain-lain, anggaplah 2 jam lah ya. Jadi jam 11 malam itu harusnya udah nyampe di Miri. Nah, kita lihat. Tapi pengalaman gua waktu riding dari Jawa Barat ke Jawa Timur atau ke Surabaya gitu ya, misalnya target 5 jam, itu
itu bisa gua persingkat waktunya menjadi 4 jam gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa cepat jarak tempuh yang bisa gua jalani hari ini. Karena hari ini juga gua masih puasa, jadi insya Allah nggak banyak rest buat nyobain kuliner kecuali istri gua yang lagi berhalangan. Nah, jadi dia kalau mau minum haus, yaitu dia sambil jalan bisa tanpa harus gua lihat gitu. Oke, informasi awal, Sri Aman masih 154 km. Sekarang waktunya udah jam setengah 11. Waduh, bisa kebayang kan jalanannya kayak gini nih sepanjang perjalanan. Ini highway, orang Malaysia bilang. Jadi ya tinggal dibetot aja nih gasnya sampai pol-polan. Di sini nggak ada speed limit ya. Gue juga mengira awalnya ada speed limit atau kamera trap gitu ya, ternyata nggak ada gitu. Nah itu mobilnya itu aja ngerti gitu kalau gue mau mendahului, jadi dia ngasih jalan. Nanti gue minggir lagi gitu. Wah, asik banget ini buat speeding, kontrol gas. Kalau dilihat jarum bensin gue sisa 2 bar. Waduh, ini kondisi motor saat itu kerasanya boros banget, tapi ya kondisinya begini, gasnya ditarik terus. Nah, di serian ini gua lihat jarum bensin gua udah kedip-kedip nih. Nah, memang di maps handphone gue itu udah nentuin titik pom bensinnya tuh di Petronas gitu. Kalau lihat dari map sih ini udah keluar dari highway-nya gitu. Nah, di sini nih ada ternyata pom bensin Shell. Tapi kalau dilihat dari segi fisiknya itu tuh kayak kurang terawat gitu ya. Apa sih namanya? Bedalah Shell di Indonesia sama Shell di Malaysia gitu. Nah, ini jadi gua gas terus sesuai titik yang udah gua tentuin. Jadi gua ngisi di Petronas Serian namanya. Tapi memang harus keluar dari highway. Nah, di sini tuh ada apa ya, contoh berlalu lintas yang baik. Jadi di depan itu akan ada pertigaan yang mau belok ke kanan. Nah, orang ini di sini tuh udah mulai belok kanan, antri sesuai jalurnya, nggak mengganggu jalur yang lurus gitu. Kalau di Jakarta nih, ya gua lah ya, itu ambil yang kiri baru ambil yang kanan. Tapi karena di sini tertib ya gitu, contoh-contoh yang kita lihat langsung, jadi malu juga buat untuk nggak tertib gitu. Dan di sini lagi pelajaran berikutnya, di depan itu ada puteran gitu ya, perempatan puteran, tapi nggak ada lampu merahnya. Tapi orang antri sambil jalur kanan. Harusnya kalau ambil yang kiri ini gua harusnya yang lurus. Jadi nah pas bundaran ini gua ambil yang lurus kiri sana, tapi gua ngambil yang kanan. Ini nggak boleh nih. Nah di situ yang sebelah kiri berhenti tuh. Nah lihat ada motor. Motor jadi prioritas gitu. Tapi ya orang kita kan juga masih belajar. Nah di sini gua lagi mau isi bensin Petronas, jadi gua puter balik. Di depan sana udah kelihatan tuh pom bensinnya Petronas. Wih, bisa kelihatan kan sebelah kiri tuh F1 ZR yang 125 jet. Wah, itu motor langka di Indonesia tuh. Nah, di sini gua ngisi
isi bensin. Nah, ini ada motor antri cas. Nah, di sini ada yang seru nih. Bisa kelihatan kan nozzle-nya itu warnanya kuning-kuning. Ini ya, gue pura-pura ini aja. Pokoknya seru lah. Oke, karena tadi ada sedikit masalah, jadi ceritanya lu bisa lihat di jarum bensin gua itu baru keisi kurang lebih 6 liter. Enggak 6 liter, 4 liter lah, baru sedikit lah. Jadi waktu gua udah ngisi, gua ditegor. Tugas kasirnya itu datang ke gua nyamperin. Nggak boleh. Plat luar nggak boleh di sini, dia bilang. Aduh, kaget tuh gue. Kenapa lagi gitu? Tadinya gua rekam, cuman nggak jadi. Takut lah nanti jadi masalah lagi ya kembali. Waduh, gue jadi bolak-balik nih waktu itu. Bingung gua. Berarti gua harus ke sel yang tadi itu, yang tempat tadi itu katanya. Pokoknya di Malaysia itu gua nggak boleh ngisi yang premium atau yang RON-nya 95. Harus yang paling mahal, RON 97 atau 98 gitu. Jadi ya udah kepalang tanggung, keisi. Ya udah. Gila, tertib gitu. Ya udah. Nah, di hari itu udah mulai panas dan mulai panik. Pengalaman pertama nggak boleh ngisi bensin. Sebenarnya udah diingetin waktu gua lintas perdana waktu di Entikong tuh, kalian nggak boleh ngisi yang ini gitu. Cuman di pom bensin Petronas tadi itu cuma ada yang premium gitu. Untungnya di sel sini tuh ada V-Power, jadi ya bisa lah ngisi. Nah, di sel ini pun nggak bisa kita ngisi yang regular, yang RON-nya paling rendah pun nggak bisa. Mereka juga nggak mau ngisiin. Jadi ya wajib cari yang 95 atau 97 waktu itu. Lanjut lagi perjalanan kita karena bensin udah full, udah dicampur antara Petronas sama Shell, jadi mesinnya kembali gacor nih. Waduh, kita gaspol. Nah, di sini tuh istri gue coba videoin kalau waktu tempuh perjalanan kita tuh masih ada 8,5 jam lagi kurang lebih sampai di Miri itu jam 9 malam gitu. Jadi gue ada cerita menarik lagi nih, fun fact ini ceritanya. Jadi waktu setelah isi sel itu istri gue kan nggak puasa, dia tuh lapar, ya udahlah makan dulu. Nah di situ tuh ada tempat makan di Serian, nasi canai apa, pokoknya nasi gulai gitulah. Nah udah nyampe di sana, karena itu bulan puasa, saat ini bulan puasa, jadi laki-lakinya nggak makan nih. Kita udah duduk, udah pesan. Dia bilang karena istri gue pakai jilbab, dia bilang nggak boleh makan di sini, nggak boleh beli di sini pokoknya. Kenapa gitu? Karena kamu pakai jilbab, kamu Islam, kamu nggak boleh makan di sini. Tapi di situ ada orang makan, gitu. Kita bingung kan? Kenapa gitu? Ya kita harus hargailah.
yang punya restoran gitu. Jadi aduh sayang nggak ada videonya ya, karena waktu itu panas pol dan cepet gitu waktunya. Ya udah, kita lanjut lagi jalan gitu, dan kita udah tahu keadaannya nih di kayak jalan sekarang ini tuh nggak ada restoran, nggak ada rest area gitu ya buat tempat makan gitu. Sekalipun ada itu jauh banget tempatnya gitu, dan harus keluar dari highway ini gitu. Wah itu mantap sih. Yang penting boncengan jangan sampai ngantuk, harus moodnya dijaga. Nah itu salah satu tantangan riding bersama istri tercinta. Oke, kalau dilihat dari speedometer gua sekarang waktunya udah jam 11.41. Artinya ini udah tengah terik bolong ya. Waduh, ini udah agak luar biasa panasnya. Nah, di depan sana tuh ada motor MX King kalau nggak salah. Nah, di sini gue coba ngejar, coba slipstreaming gitu ya, ngikutin. Waduh, gas pol-polan, pokoknya betot terus lah. Hampir 2 jam lah kayak begini terus tuh gasnya. Tinggal kita aja yang apa namanya, sadar diri ngendorin atau apa gitu. Jalanannya luas, jalanannya juga mulus gitu ya. Aduh, ini yang ngangenin sih. Enak, seru gitu. Nah dari perjalanan gua tadi dari Kucing sampai di Serian ini kurang lebih udah hampir 2 jam lah perjalanan. Jadi masih seru aja gitu melihat kondisi jalan kayak begini. Seru lah. Bisa dilihat tadi mobil dia buka kap mesinnya karena mungkin dipacu terus ya. Jadi gue diingetin juga buat ngendorin gas. Nah di sini gue ngendorin gas, nikmatin pemandangan, bisa kelihatan. Aduh, ngerasain Honda ADV di jalan mulus, lebar, nggak rame. Nah ini di Malaysia nih. Jadi ya begini nih rasanya kalau mungkin gua dari Bogor lewat tol Cipali gitu ya, lewat tol. Nah ini mungkin 100. Jadi ya settingannya motor harus napas panjang sih, ini cocoknya nih. Assalamualaikum. Sekarang posisi gua ada di mana ya tadi? Kayak di mana lah, di pertigaan mana gitu. Terus ini kan motor 150 cc ya. Nah ini jalannya highway. Itu kencang-kencang banget, dan motor ini mentok dilari 110 km udah. Dan itu 110 km dipantengin selama sejam, terus mundur lagi 90, terus sejam, 100 km. Kasian. Jadi ini baru berhenti nih dari Kucing. Terus sekarang ini di mana nggak tahu, belum ada sepertiga jalanan menuju Miri. Oke, pokoknya nikmatin aja. Baru kali ini gue ngerasa fisik gue lemah karena bosan aja gitu, jalan lurus terus gitu. Oke, dari rest tadi yang udah panas banget, kira gue lanjut lagi nih jalan. Nah di sini gue baru sadar
bensin gua itu udah sisa setengah. Itu gua benar-benar shock sih. Harusnya motor ini nggak seboros itu, dan ini tuh borosnya pol-polan gitu. Mungkin karena itu tadi gua pantengin gasnya, jadi sampai habis lah, sampai nggak sadar juga gitu ya, karena mungkin jalannya juga enak. Waduh, kalau ngerasain motor 150 di tol itu ya jadi nggak enak kalau udah di highway kayak gini. Lancar sih lancar, cuman aduh kasihan juga mesin di apa ya, dipaksa gitu. Akhirnya dari sini gue udah mulai apa ya, nggak tenang. Handphone gue tuh gue otak-atik terus, seberapa jauh lagi pom bensin, seberapa jauh lagi pom bensin, dan pom bensinnya itu nggak ada di pinggir jalan gitu. Shell jauh, Petronas jauh. Nah ini udah kedip-kedip dan gue udah keluar dari highway, dan ini gue udah masuk jalan perkampungan yang dimana ada bensin. Dan gue feeling waktu itu bensin gue itu nggak nyampe, beneran nggak nyampe. Kalau lihat dari maps tuh masih jauh banget. Aduh, itu berkecamuk banget itu waktu itu. Karena istri gue juga, aduh, gimana sih gitu, gimana sih perhitungannya, kok bisa sih gitu. Dan waduh, ini di luar, benar-benar di luar nalar lah. Nah ini udah mulai gimana ya waktu itu, aduh mudah-mudahan masih bisa nyampe gitu. Tapi karena gua tahu motor ini habisnya gimana gitu, jadi ya sepanik-paniknya gitu. Dan gua nggak tahu cara minta tolong di sini gimana gitu. Bisa kebayang kan, rumahnya tuh jarang, satu-satu, terus nggak ada orang di jalan gitu. Aduh, top, Marco top. Ini gua lihat dari map itu di daerah Debak. Itu udah lumayan ya perjalanan gua. Tapi gua belum sampai di kota Sibu. Masih jauh dari kota Sibu. Waduh, di sini itu benar-benar susah diomongin dengan kata-kata. Nah, motor gua udah kehilangan tenaga nih. Pas ditanyakan, aduh masih ada lagi bensinnya, goyang kiri goyang kanan. Wah, diam 1000 kata ini gua. Tuh, mobil aja sampai ngantri di belakang gua. Ini udah endet-endetan ini motor. Ampun. Turun dulu, nggak mau gimana, bikin kesel aja. Masih terpantau tuh. Hah? Nih minum nih. Habisin tuh. Ayo.
Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nah di sini tuh, nah itu kelihatan ya ada dirigen. Itu tuh gua nggak bawa. Jadi pas gua berhenti itu di situ ada dirigen bersih dan bisa dipakai lah pokoknya. Dan gua nggak tahu kenapa itu dibuang. Kembali semuanya itu jalannya Allah. Nggak lama gua nunggu di sini kurang lebih 5-10 menit. Tiba-tiba yang punya rumah datang dan dia mau bantu. Anak adik. Anak adik. Oh, anak. Ikut bantu kerja dia. Iya, sini sama-sama diam sini. Alhamdulillah berkat jalan Allah dan kebaikan ibu ini dan anaknya, ya Allah terima kasih sudah dibantu. Aduh kalau nggak ada itu nggak tahu gua harus gimana caranya, tapi ya nggak tahu lah, tuh nggak bisa berkata-kata, intinya ada aja. Lanjut dari sini kita jalan lagi dan belum lama gua jalan di sini, tiba-tiba cuaca tuh udah gelap. Waduh, mantap. Dan di sini gua bingung, sebingung-bingungnya gua harus berhenti di mana. Oh my god, di sini tuh nggak ada buat neduh. Jadi gua gaspol, gimana caranya ini bisa neduh. Karena mau nggak mau harus pasang jas hujan kayaknya, walaupun di depan sana cuacanya terang. Di sini sebenarnya ada rest area nih sebelah kiri nih, tuh ada halte kayak gitu. Cuman gua lagi lari kenceng dan nggak mungkin gua rem mendadak. Aduh, jadi gua gas lagi ke depan. Mudah-mudahan ada lagi yang kayak gitu di depan. Terus aja kayak begitu terus sampai akhirnya gua kehujanan gede dan gak ada tempat berhenti. Nih cobaan lagi gitu ya, nggak bisa kita geber dan kita nggak tahu cuaca itu kayak gimana. Ini yang bikin panik sih waktu itu, karena tas gua belum gua masukin, gua pasang anti airnya, terus jaket juga nggak kuat lama nahan air, handphone juga masih telanjang kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya gue udah labil lagi nih. Kira-kira hujan nggak ya? Kalau lihat dari map tuh arahnya ke kiri, sementara mendungnya tuh di sebelah kanan gitu. Jadi pengen berhenti pasang jas hujan atau lanjut gas gitu. Ini benar-benar cuaca lagi nggak mendukung lah. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba kering kayak gini gitu. Nah, ini ada halte, gua gas terus aja lah. Ini ya inilah, nggak boleh tuh namanya ragu-ragu. Udah kalau pasang jas hujan, kalau mau lanjut gitu.
Di sini gue lupa buat matiin GoPro, jadi lumayan panjang gue ngerekamnya. Cuman di sini gue benar-benar dilema buat berhenti setting buat hujan atau enggak gitu. Karena cuacanya tuh kalau bisa dilihat kering, terus hujan, kering, hujan, kayak gitu aja terus. Jadi ya yang namanya cuaca nggak bisa ditebak sih. Dan kondisi kayak begini, di saat tiba-tiba hujan besar, itu tuh nggak bisa berhenti. Maksudnya nggak bisa neduh. Mau neduh di mana gitu, di bawah pohon juga pasti kehujanan. Jadi ya harus pinter lah membaca situasi saat itu. Cuman karena hari udah semakin sore dan waktu juga udah perlu dikejar gitu, jadi ya gas. Dan pelajarannya, setiap gua udah nitikin pom bensin, gua nggak bisa nunggu sampai mores baru ngisi. Jadi gue sekarang mulai dari udah setengah gue udah nyari pom bensin, karena beda sama negara kita. Dan benar aja apa yang gue dapat setelah kering tadi dan dilihat nggak gelap-gelap amat langit, ternyata tiba-tiba hujan besar dan tidak bisa lagi ditahan. Daripada kan ini handphone error, karena ya handphone juga butuh map gitu. Jadi ya inilah yang terjadi, kondisi di highway Malaysia, Sarawak. Akhirnya di sini gue dapat cerita yang menarik, dimana di saat gue kena hujan yang lebat kayak gini, gue minta tolong tuh semua peralatan handphone gue itu, tas gue disimpan ke istri gue, karena outfit istri gue itu tahan badai lah, dia udah dites tuh. Kecuali gue tuh paling cuma setengah jam udah bisa tembus jaket sama celana gue. Nah akhirnya gue mutusin berhenti di suatu tempat ya, sekolah apa bengkel gitu yang ada haltenya, bukan halte yang kayak di pinggir jalan. Nah di situ itu tuh ada trotoar gitu. Nah gua naikin di atas situ. Cuman sayangnya pas gua naikin dan lumayan agak kenceng, mentok sama header motor gua. Di situ langsung kedengeran suara motor gua tuh berubah gitu, kayak knalpot bocor. Tapi setelah gua cek, gua dengar ya udah ini knalpot bocor gitu ya, mungkin tinggal dikendorin pasang lagi gitu. Cuman nggak mungkin sekarang gitu, jadi gua paksa buat jalan gitu. Lanjut setelah gua prepare ganti jas hujan, terus handphone gua lapisin sama plastik, gua lanjut lagi nih, geber lagi. Nah ini jalannya, highwaynya udah mulai berubah. Ini kalau nggak salah ini baru mau masuk Bintulu kalau nggak salah. Ini titik gua ini masih jauh banget dari titik finish gua di Miri. Ini baru mau masuk Bintulu. Waduh, masih terang lah ya. Nah di sini kondisi motor gua tuh tiba-tiba ngerasa kayak nggak ada tenaga, gitu. Tiba-tiba tuh nggak ada tenaga gitu. Wah, gua pikir itu motor jebol, Pak. Nah ini nih, di sini tuh pas lagi gas-gasan tuh tenaga motor gua tuh beda banget sama yang waktu siang tadi gitu. Kenapa gitu?
dan ini ya kaget, sekaget-kagetnya dan sepanik-paniknya gitu. Waduh, motor jebol apa gimana, ngempos gitu, benar-benar kayak hilang tenaga. Aduh, pokoknya gaspol terus lah pokoknya, pikirnya macam-macam, pokoknya pikirannya positif terus waktu itu. Semakin dekat sama Bintulu, jalanan highway-nya nih semakin seperti ini nih, bisa kelihatan ya, rumput-rumputnya juga udah tinggi gitu ya, kayaknya semakin ke pelosok lah, makin pedalaman gitu. Tapi jalanannya alhamdulillah bagus, cuman badan sekarang mulai kerasa lebih capek aja karena udah dihajar sama hujan gitu ya. Terus pengen ganti baju, pakai jaket lagi, aduh, tenaga lagi dan waktu lagi gitu. Dan sekarang udah semakin sore gitu, udah makin maghrib. Oke, gua ada di Shell di Petronas Selangau. Ini motor nggak tahu kenapa tiba-tiba agak drop tenaganya, mungkin ya karena sering gue betot jam 2 jam, jadi nggak tahu. Terus sama tadi kan hujan, nah gue pakai jas hujan, knalpotnya tuh mentok apa gitu karena gue naikin ke atas beton gitu kan, suaranya jadi aneh gitu kayak gini. Kalian suka ngedrop itu ada tenaganya. Saya nggak tahu dah, mudah-mudahan aman-aman aja. Oke, Bismillah, diamankan. 3 jam lagi menuju Miri. Semangat. Lanjut setelah buka puasa dan isi bensin, tadi gua jajan yang aneh-aneh lah yang nggak ada di Indonesia, termasuk pop-mie-an juga dari Korea lah, apalah pokoknya bini gua tuh yang ngadonin. Yang penting udah buka puasa, alhamdulillah puasa hari ini lancar walaupun cobaannya juga banyak. Oke, di sini gua mau kasih lihat kalau jalanannya tuh gelap banget, nggak ada penerangan jalan sama sekali, dan gua ada di highway dan benar-benar sendiri. Insya Allah sih aman ya, bismillah aja. Main-mainin lampu, motor juga nggak bisa digeber, takut kenapa-napa, jadi ya udah kontrol diri aja. Dan di sini sengaja gue matiin maps. Pertama, istri gue tuh bukan ya, istri gue kok nge-warning gua, kok ini mapnya gak kayak waktu kita touring di Jawa gitu atau di Indonesia. Biasanya kalau ngebut waktunya bisa lebih cepat. Nah kalau di sini tuh kenapa udah lari 80 100, kenapa jadi mundur gitu. Ternyata kecepatan rata-rata dari Google-nya buat di Indonesia itu mungkin 60 gitu. Jadi kalau kita 80 lebih cepat. Sementara di Malaysia itu rata-rata lari 100. Jadi gua kalau di bawah lari 100, waktu gua akan makin nambah gitu. Luar biasa kan? Tantangan lagi, dikejar sama waktu. Sekarang udah jam 9.14. Mantap.
Alhamdulillah Klang Miri udah semakin kelihatan dan sering dilihat, dan gua lihat di map itu sisa 61 km lagi, dan waktu gua udah jam 10 malam. Saat itu istri gua udah mulai kerasa capek, dia di intercom juga udah males ngomong, nggak banyak ngomong. Jadi kita coba untuk sharing musik waktu itu, cuman nggak efektif juga karena kita juga butuh fokus dan ngejar ritme waktunya. Nah, waktu itu udah mau masuk Miri lah. Ini udah jam 11. Ini highway-nya udah mulai satu arah. Sebenarnya dua arah di sebelah kiri, cuma lagi pembangunan kayaknya waktu itu. Jadi cuma one way, dan gua takut gua salah jalan gitu ya. Maksud gua salah jalan karena di sebelah kiri tuh kayaknya udah bagus gitu. Jadi ya, dan lampu gue itu kayaknya udah mulai nggak terlalu terang ya, karena udah mulai kotor gitu ya tadi, ngajar hujan sepanjang perjalanan gitu. Waduh, ini perasaannya waktu itu pokoknya positif, jangan macam-macam, bismillah sampai pokoknya. Waduh, istri gue udah mulai ngantuk-ngantuk juga. Wah, mantap lah. Oh iya, kalau ditanya kenapa nggak rest aja di kota tadi tuh, di Bintulu atau di mana, itu juga lumayan kota besar. Pertama, kita udah booking hotel yang lumayan bagus lah, self reward buat kita. Penginapannya tuh cari yang nyaman dan enak. Nah, kenapa nggak di cancel? Karena waktu itu pesennya nggak bisa di cancel, jadi kita harus nyampe di Miri gitu. Itu yang kedua. Terus ya udah gitu, daripada capek kenapa-napa, insya Allah fisik gua ya harusnya bisa sih, karena tinggal beberapa jam sih, jadi punya spirit sendiri aja gitu. Akhirnya gue udah nyampe di Miri. Ini udah masuk keluar, pokoknya mau masuk kotanya Miri. Ini gue dihadiahin jalan berlika-liku, dan gue nggak tahu sebelah kanannya itu apakah bukit, apakah apa gitu. Pokoknya sepi banget waktu itu. Dan di sini ada cerita menarik. Jadi di sini tuh jam berapa gitu, sebelum masuk kota Miri lah, gua sempat dirazia sama polisi di Raja Malaysia. Nah di situ sayangnya dia tahu kalau gua lagi nge-record gitu, terus dimatiin dan tolong dihapus gitu. Jadi dihapus, nggak punya tuh footage-nya. Tapi pada prinsipnya saat itu ditanya, kamu dari mana? Dari Kuching. Oh iya, dari Kuching kak. Oh, dia kaget tuh. Kuching Miri itu jauh katanya. Kamu bisa nih 1 hari, luar biasa. Dan terus kedua, dicek kelengkapan suratnya tuh, dikeluarin STNK gua nih, STNK dia periksa betul. Terus motornya sesuai nggak gitu. Terus dicek lagi SIM-nya, baru dia nanya ada SIM internasional, ada, alhamdulillah. Gitu. Udah, selepas itu dia jalan selamat. Terus tinggal di mana? Kasih tahu hotelnya, ini hotel bookingannya segala macam, udah lanjut. Semuanya alhamdulillah lancar. Terima kasih. Nah itu tadi tanda-tanda motor gua ngedrop gitu ya. Jadi ya kondisi kayak gitu, suka gitu. Lanjut, pokoknya besok harus diservis dulu nih sebelum lanjut perjalanan. Nah ini alhamdulillah kita udah mau sampai di hotel.
Alhamdulillah tepat jam 11.43. Ini dia hotel kita. Mewah pokoknya. Nah, ini ada cerita menarik juga di sini. Jadi untuk parkir motor itu jauh pokoknya, parkirannya jauh. Dan barang bawaan gue banyak. Ini gue turun di lobi tuh. Nah, di sini setelah bernegosiasi dan lain-lain, nurunin barang segala macam, tiba-tiba petugasnya itu ngasih izin gua parkir di belakang mobil hitam itu. Gila, self reward buat si Black Cibi, dan nggak jauh buat ngangkat-ngangkat barang lah. Waduh, bisa kebayang kan di sini kondisi kita jadi semangat lagi. Waduh, pokoknya kita udah pesan juga makanan, pesan juga kamar yang bagus, pokoknya menikmati kota Miri. Mantap. Paspornya di situ juga. Iya, mau coba aja. Tangan kamu. Ya, dia bengong lagi. Sini lagi. Hah? Jauh perjalanan bang? Ya, Jauh perjalanan? jauh. Dari mana bang? Dari Kucing, Aha. From? dari Jakarta. Oke. How many hours dari Jakarta ke Kucing? Gimana? Kira-kira kasar dari Jakarta pergi ke Kucing. Jakarta Kucing. Saya berangkat tanggal hari Jumat. 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 Di mana boleh parkir motornya? Kalau itu kan di depan. Di depan sana? Yang ada di pondok ujung tuh bang. Ya. Ada yang pondok. Karena memang pakai motor. Including dengan staff tadi. Oh iya. Tapi agak jauh lah. Hah? Agak jauh juga lah. Aduh, jauh ya. Lumayan jauh juga lah. Dekat-dekat sini nggak ada? Di Basement atau di mana? Sini memang tak ada best. Ya. Di sana atau sana? Di sini saya tidak galakkan di sini. Better dekat klub ada kita punya security post. Berapa hari sini bang? 1. Mau ke Brunei besok sholat. Iya, iya. Jalannya bagus ya? Hah? Jalannya bagus ya? Waduh. Bagus. Tapi bosan.
Kan jalan di Sarawak sekarang kan ada yang jalan baru yang kita panggil Kenbori. Hah? Nah, dia memang lurus, dia ada 2 jalan tulen, Lurus terus itu. Highway. highway. Tapi apa bosan? Kalau dia lurus. Hah? Kalau dia lurus. Karena jalan tadi tuh dari sini kan jalan rusak tuh. Belok kiri terus belok kanan itu. Nah, itu enak tuh jalan pinggir itu. Jalan di kita punya sini kan? Iya. Di sini ya? Wah, di situ enak tuh. Yang jalan yang baru sudah jadi kita orang panggil itu jalan lama. Oh, Yang itu jalan. yang jalan baru sekarang. Oh, Yang itu bosan lagi. Coba dilurus. ini bagus Malaysia nih. Boleh lah kalau untuk jalan bagus ya. Sekarang lah bagus, dulu baru. Oh, dulu nggak begitu? Nggak ada highway? Nah, dia ada highway tapi tidak banyak highway. Oh. Nah, sekarang sudah bagus. Itu yang buat mengantuk tuh. Bisa. Ya, nanti masukin troli ya. Oke. Semua yang ini? Iya. Kutipan di troli ya? Iya. Oh, trolinya di sini ya? Iya, di atas.